Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya, dan banyak orang lain datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikianlah juga nenek moyang mereka telah diperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dengan kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena dengan demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya kita adalah orang-orang yang celaka. Kita adalah orang-orang yang hina, karena sabda Tuhan Yesus sungguh-sungguh untuk diri kita. Orang miskin kok berbahagia. Justru orang kaya yang berbahagia, punya mobil mewah, punya kendaraan bagus, punya rumah di tepi pantai bagus, rumahnya sendiri bagus. Tuhan Yesus sungguh-sungguh membalik kondisi-kondisi kita. Ini membuktikan bahwa diri kita tidak perlu menganggap bahwa kekayaan dan sejenisnya adalah yang utama. Yang utama adalah Tuhan. Asal Tuhan kita pegang teguh, kita akan selamat. Kita akan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ini terlalu ringan untuk diri kita. Bagaimana kalau seandainya diri kita ini kaya raya, lalu diwartakan soal kemiskinan? Tidak mungkin. Orang akan memihak kekayaan. Sukses adalah orang yang menempuh, berhasil dalam kekayaan, dalam jabatan, dalam kemakmuran, dan pengaruh-pengaruh yang baik. Itulah kekayaan, itulah sukses bagi diri mereka. Sukses bukan miskin di hadapan Tuhan. Miskin hanya untuk orang-orang yang memang kepeksa seperti itu.
Mergo ndak bisa kesana kemari, semua di PHK, pekerjaan-pekerjaan, Gojek ya rok-rok kasem. Untuk apa? Itu hanya untuk orang-orang yang hina. Itulah sebabnya maka saya pun ragu-ragu untuk mewartakan kemiskinan ini di hadapan Bapak Ibu. Karena kita sudah menganggap bahwa sukses adalah memperoleh harta kekayaan, jabatan, pangkat, pengaruh-pengaruh yang hebat, terkenal, populer. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan sabda dari kitab suci tadi, dari Yesaya, dari Yeremia. Celakalah kamu yang mengandalkan Tuhan, celakalah kamu yang mengandalkan selain Tuhan, manusia. Manusia kamu andalkan, kamu akan tergelincir. Tidak mungkin orang mengandalkan manusia, sesama manusia kok bisa diandalkan. Harus orang yang lebih dari manusia. Kita katakan itu adalah Allah. Harus lebih dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sungguh hati kita merasa kecil kalau kita dihinggapi oleh kemiskinan. Maka kita sungguh tergerak hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang penting diri kita adalah yakin bahwa Tuhan hidup dalam saya, karena saya, demi Tuhan. Semuanya ini seluruhnya adalah demi Tuhan. Tuhan itulah yang penopang hidup saya. Lalu selanjutnya saya bekerja untuk masyarakat, untuk orang-orang yang karena saya itu lingkupan saya, pengaruh-pengaruh saya. Saya bahagia kalau orang-orang ini bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bekerja demi Tuhan, untuk Tuhan dan karena Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bekerja. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Itu terserah Tuhan. Tuhan mau memberi saya kekayaan atau tidak, ini resiko yang diemban oleh diri kita. Resiko yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Panderek itu pun, penganut-penganutnya. Maka kita atas taat, setia, mengabdi kepadanya. Cobalah Anda banyak mengabdi kepada Tuhan. Tidak hanya penonton. Mengabdi kepada Tuhan, khususnya di dalam Ekaristi ini. Terserah Ekaristi ini mau dirayakan bagaimana, asal aku ikut ambil bagian. Aku sebagai mesdinar, aku sebagai lektor, aku sebagai pendengar saat itu. Lalu pendengar saat itu keluar rumah, saya mewartakan apa yang menjadi pesan-pesan dalam Injil tadi. Celakalah kalau aku tidak mewartakan Injil. Injil adalah kabar gembira. Karena itu di dalam hidup sehari-hari kita mewartakan kabar-kabar yang baik. Kabar-kabar yang baik. Tidak hoax. Kabar yang baik, yang benar, yang membanggakan, yang menghidupkan. Inilah yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sementara itu Paulus dalam umat di Korintus tadi mewartakan, kalau Tuhan tidak bangkit maka kepercayaan kita sia-sia. Kebangkitan Tuhan sungguh menjadi dasar dari hidup kita.
kebaikan-kebaikan kita, jerih payah kita, itu didasari oleh kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan bangkit mulia, naik ke surga, maka saya juga ikut serta di dalamnya. Saya juga ikut bangkit, saya ikut juga mulia, saya ikut juga naik ke surga. Itulah resiko dari diri kita, buah-buah kebangkitan yang kita katakan tadi. Karena kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan adalah andalan diri kita. Kebangkitan itu umum bagi diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita rajin-rajin berbuat baik, tidak jemu-jemunya berbuat kebaikan-kebaikan. Meskipun orang lain tidak membuat kebaikan, tetapi mereka kaya raya. Mereka yang tidak mau bergaul dengan Tuhan semacam ini, mereka akan kaya raya, punya pengaruh besar, punya popularitas tinggi. Tidak apa-apa, itu terserah. Yang penting diri kita tetap kepada koridor di dalam kebangkitan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan adalah resep dari kita untuk tetap bangkit, tetap bangkit, tetap bangkit. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu meneladan bahwa kita miskin, lalu kita akan bangkit mulia bersama Tuhan.